Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus A yang terdiri dari nama usaha, nama pemilik, alamat usaha, kisaran pendapatan, dan kisaran keuntungan. Pertama, nama usahanya itu Ayam Geprek Sriwedari. Nama pemiliknya itu Bapak Hanif. Alamat usahanya ada di Jalan HS Ronggowaluyo, nomor 49, RT 3, RW 3, di Kampung Kader Ulekan, Desa Sukaharja. Kisaran pendapatannya itu di 4-5 juta dan keuntungannya itu 1-2 juta. Memprediksi jumlah penjualan ayam geprek Sriwedari dari minggu ke-6 menggunakan deret hitung. Data yang akan diolah untuk mengetahui berapa jumlah porsi ayam geprek yang terjual dalam periode per minggu. Selanjutnya data penjualan ayam geprek per potong periode 1 minggu. Di minggu pertama, hari Senin ada 540, Selasa 675, Rabu 1485, Kamis 945, Jumat 1215, Sabtu 1350, Minggu 810, dan jumlah per minggunya minggu pertama ada 7020. Di minggu kedua, hari Senin ada 614, hari Selasa 455, hari Rabu 580, hari Kamis 645, hari Jumat 560, hari Sabtu 457, hari Minggu 575. Jumlahnya ada 386 potong. Selanjutnya di minggu ketiga, hari Senin ada 1057, hari Selasa ada 996, hari Rabu ada 987, hari Kamis ada 985, hari Jumat ada 955, hari Sabtu ada 573, hari Minggu ada 521. Jumlah di minggu ketiga ada 6074 potong. Di minggu keempat, hari Senin ada 1151, hari Selasa 1071, hari Rabu 1091, hari Kamis 934, hari Jumat 573, hari Sabtu 555, dan hari Minggu ada 537. Total di minggu keempat ada 5.912 potong. Di minggu kelima, hari Senin ada 695, hari Selasa ada 409, hari Rabu ada 515, hari Kamis ada 515, hari Jumat ada 575, hari Sabtu ada 456, hari Minggu ada 645. Totalnya di minggu kelima ada 3.810 potong. Nah, pada bagian ini kita menampilkan hasil pengolahan data penjualan ayam geprek dari minggu 1 sampai minggu kelima. Setiap minggu memiliki jumlah penjualan yang berbeda, dan dari data tersebut kita juga menghitung selisih perubahan antar minggunya. Minggu ke-1 yaitu 7.020 porsi dan minggu kedua 3.886. Selisih dari minggu 1 ke minggu kedua yaitu min 3.134. Kenapa min? Karena ada penurunan dari minggu 1 ke minggu kedua. Kemudian minggu ketiga yaitu 6.074 porsi. Selisih dari minggu kedua dan ketiga yaitu 2.188. Kemudian minggu keempat yaitu 5.912. Selisih dari minggu 3 ke minggu keempat yaitu min 162. Kemudian minggu kelima yaitu 3.810. Selisih dari minggu keempat ke minggu kelima yaitu min 2.102. Dari hasil tersebut terlihat bahwa penjualan mengalami naik turun setiap minggunya. Kenaikan terbesar terjadi pada minggu ketiga, sedangkan penurunan terbesar terjadi dari minggu ke-1 hingga minggu kedua.
Pada slide ini, kita melakukan perhitungan menggunakan rumus deret hitung untuk memprediksi penjualan minggu ke-6. Langkah pertama adalah menghitung nilai B, yaitu rata-rata selisih dari minggu 1 sampai minggu ke-5. Selisih minggu 1 ke minggu kedua yaitu min 3.134, selisih minggu 2 ke minggu ketiga yaitu 2.188. Kemudian selisih minggu 3 ke minggu keempat yaitu min 162, dan selisih minggu 4 ke minggu kelima yaitu min 2102. Semua selisih ini lalu dijumlahkan dan dibagi 4 untuk mendapatkan nilai B. Hasilnya yaitu min 802,5. Kemudian kita menghitung prediksi minggu ke-6 menggunakan rumus SN A ditambah N dikurang 1B. Diketahui A-nya itu yaitu 7.020 dari jumlah minggu pertama, N-nya itu 6 dan B-nya itu min 802,5. Kemudian dijumlahkan menghasilkan min 3008. Setelah itu digunakan rumus jumlah deret, yaitu JN N per 2 A ditambah SN. N-nya itu 6 dan A-nya 7.020, SN-nya 3.008, menghasilkan 10.000, JN N per 2 A ditambah SN. N-nya itu 6, A-nya 7.020, SN-nya 3.008. 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan 7.020 ditambah 3.008 hasilnya 10.028. Selanjutnya di rumus SN. SN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Diketahui A-nya 7.020, N 6, B-nya min 802,5. Ditanyakan S6 sama dengan 7.020 ditambah 6 dikurang 1 dikali min 802,5 sama dengan 7.020 ditambah 5 kali min 802,5 sama dengan 7.020 ditambah min 4.012,5 sama dengan 7.020 ditambah min 4.012,5. SN sama dengan 3.008. Pada bagian pembahasan, kita menjelaskan perbedaan antara prediksi dan data real, yaitu data asli. Hasil penjualan asli mencapai 3.607 porsi, sedangkan prediksi kita hanya 3.008. Artinya ada selisih sekitar 599 porsi lebih tinggi dari perhitungan model. Perbedaan ini terjadi karena adanya faktor eksternal seperti jumlah pembeli yang lebih ramai dari biasanya atau momen tertentu yang meningkatkan permintaan secara tiba-tiba. Selanjutnya, untuk implikasi UMKM, model prediksi seperti ini tetap sangat membantu untuk perencanaan awal. Namun, model deret hitung punya keterbatasan jika kondisi lapangan berubah. Misalnya, ada lonjakan pembeli, karena itu UMKM sebaiknya mengombinasikan perhitungan matematis dengan faktor musiman dan data lapangan agar perencanaannya lebih akurat. Pendekatan ini bisa digunakan untuk menemukan stok bahan baku, strategi pemasaran, dan manajemen permintaan berikutnya. Jadi, kesimpulan dari hasil analisis data penjualan ayam geprek adalah 1. Prediksi penjualan minggu ke-6 adalah 3.008 porsi, namun data asli menunjukkan 3.607 porsi, sehingga ada selisih sekitar 599 porsi. Yang kedua, perbedaan prediksi dan data asli cukup besar, menandakan adanya faktor luar yang memengaruhi penjualan. Yang ketiga, total penjualan minggu ke-6 berdasarkan prediksi adalah 10.028 porsi, sedangkan data nyata 10.627 porsi. Selisihnya kecil, jadi prediksi masih menggambarkan tren dengan cukup baik. Yang keempat, kenaikan penjualan
di beberapa minggu menandakan adanya faktor eksternal atau ramai pelanggan yang tidak terlihat dalam mode perhitungan. Yang kelima, secara umum penjualan fluktuatif tetap stabil menunjukkan usaha ini cukup konsisten. Yang keenam, yaitu tren penjualan cenderung naik, terutama hasil ada lonjakan besar di minggu tertentu. Ini menunjukkan usaha ayam geprek punya potensi berkembang. Jadi sarannya adalah satu, menggunakan metode analisis lain seperti moving average agar prediksi penjualan lebih akurat. Yang kedua, yaitu perhatikan hari ramai dan hari sepi supaya stok dan tenaga kerja bisa diatur lebih baik. Yang ketiga, yaitu lakukan survei pelanggan untuk mengetahui penyebab naik turunnya penjualan, harga, rasa, dan pelayanan. Yang keempat, yaitu kelola bahan baku lebih optimal. Siapkan stok bertahap supaya tidak berlebih di hari sepi dan tidak berkurang saat ramai. Yang kelima, kerjasama dengan platform online seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain agar jangkauan pelanggan lebih luas dan penjualan meningkat. Selanjutnya yang terakhir ada kurva penjualan harian 5 minggu. Hari Senin penjualan meningkat pada minggu ketiga dan mencapai puncak di minggu keempat. Hari Selasa fluktuatif turun di minggu kedua lalu naik tinggi pada minggu ketiga dan keempat. Hari Rabu menjadi hari dengan penjualan tertinggi pada minggu pertama, kemudian menurun dan naik kembali. Hari Kamis cenderung stabil dengan perubahan kecil tiap minggu. Hari Jumat tinggi di minggu ke-1, menurun lalu naik sedikit di minggu ke-5. Hari Sabtu awal minggu sangat tinggi tetapi turun tajam pada minggu-minggu berikutnya. Hari Minggu paling stabil dengan kenaikan ringan di minggu ke-5.